Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Bab 1 menerangkan penelusuran konsep dan urgensi dalam berbangsa negara Indonesia. Bab 2 perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Bab 3 menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Bab 4 membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Dan bab terakhir mendeskripsikan esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara Indonesia. Menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. 1. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Yang kedua, ada konstitusi menurut bahasa atau secara etimologis. Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa. Misalnya dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah constituer, dalam bahasa Latin atau Italia digunakan istilah constitutio, dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution, dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie, dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, sedangkan dalam bahasa Arab digunakan istilah Masyruutiyah menurut Rianto pada tahun 2009. Constituer dalam bahasa Perancis berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara menurut Projodikoro pada tahun 1970. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara menurut Lubis pada tahun 1976, dan juga sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara menurut Mahfud MD pada tahun 2021. Yang keempat, ada konstitusi yang pernah berlaku di negara Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan negara Indonesia sudah diberlakukan konstitusi. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 digunakan pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada Konstitusi RIS 1949 digunakan pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada UUDS 1950 digunakan pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 digunakan pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dan yang kelima ada UUD 1945 setelah amandemen yang digunakan pada 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Yang kelima ada fungsi konstitusi. Yang pertama, fungsi konstitusi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Organik, peraturan perundang-undangan lain, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa Undang-Undang Dasar menurut Astim Rianto pada tahun 2009. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.
tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah menurut Thaib dan Hamidi pada tahun 1999. Yang ketiga, ada konstitusi berfungsi sebagai yang A. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. B. Memberi suatu rakyat atau rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. C. Dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang D. Menjamin hak asasi warga negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi pada dasarnya merupakan suatu aturan yang mengandung norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan negara dalam menjaga kekuasaan yang ada dalam suatu negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia tidak dilanggar. Kedudukan konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi juga sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas agar penyelenggara negara tidak menyalahgunakan kekuasaan, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Konstitusi harus ditaati, dijalankan baik oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memulainya dari penelusuran historis dengan memahami pandangan Thomas Hobbes. Menurut Hobbes, manusia pada status naturalis bagaikan serigala. Dalam bukunya yang berjudul Leviathan, ia mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak. Primus di sini disebut dengan orang-orang yang sangat berpengaruh pada zaman itu. Raja yang berkuasa secara mutlak adalah Louis, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis berkuasa dengan sewenang-wenang. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyat. Kekuasaan Louis akhirnya dihentikan dan dia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwah pengkhianatan pada 21 Januari 1793. Gagasan untuk membatasi kekuasaan raja atau dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa perlu dibatasi kekuasaannya dan karena itu kekuasaannya harus diperinci secara tegas. Kembali pada pertanyaan, mengapa manusia dalam bernegara membutuhkan konstitusi? Karena agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tantangan perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, hak asasi manusia.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam bab 10A pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, misalnya diatur secara khusus dalam bab 16 pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Seperti misalnya munculnya seorang diktator atas kembalinya suatu monarki. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, pasal 37 ayat 5. Kemudian yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masa periode berlakunya 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Konstitusi RIS 1949. Masa periode berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. UUDS 1950. Masa periode berlakunya 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau pada masa Orde Lama, masa periode berlakunya 5 Juli 1959 sampai 1966. 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau pada masa Orde Baru, masa periode berlakunya 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada pertengahan tahun 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter. Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia ketika itu merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Akibat dari krisis tersebut, harga-harga melambung tinggi sedangkan daya beli masyarakat terus menurun, dan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah berusaha menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun, kondisi ekonomi tidak kunjung membaik, dan krisis terjadi meluas pada aspek politik. Masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah. Maka timbullah kepercayaan pada pemerintah. Gelombang unjuk rasa secara besar-besaran terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah. Unjuk rasa ini dimotori oleh para mahasiswa, pemuda, dan kalangan lainnya. Pemerintah sudah tidak mampu lagi mengendalikan keadaan, maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya. Berhentinya Presiden Soeharto ini menjadi awal reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncullah berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi tersebut adalah: A. Mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. C. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. D. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. E. Mewujudkan kebebasan pers. F. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR tahun 1999, perubahan kedua pada sidang tahunan MPR tahun 2000, pada perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR tahun 2001, perubahan keempat pada sidang tahunan MPR 2002. Saya Febriana Kartika Putri, absen 34, akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Konstitusi atau undang-undang dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara. Esensi dan urgensi konstitusi negara dalam berbangsa negara yaitu konstitusi memiliki peran dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Merupakan suatu yang sangat utama. Tanpa konstitusi tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak terbentuk. Konstitusi menjadi suatu urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan. Karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara, sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak tersebut mencakup hak asasi seperti hak hidup, kesejahteraan hidup, hak kebebasan, sehingga tidak terjadi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian video dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.